Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya Siti Amir Virginia dan teman-teman saya akan membahas konsep dasar elastisitas permintaan dan penawaran. Pertama, konsep dasar yang paling penting dalam ekonomi yaitu elastisitas permintaan. Mulai dari pengertian, jenis-jenis, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Mari kita pelajari bersama. Baik teman-teman, pembahasan pertama adalah pengertian elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah ukuran seberapa besar perubahan jumlah barang yang diminta ketika harga barang tersebut mulai berubah. Jadi, harga naik atau turun, elastisitas akan menunjukkan seberapa responsif konsumen tersebut. Misalnya, kalau harga sebuah produk naik sedikit, lalu pembelinya turun drastis, itu disebutnya permintaannya elastis. Dan sebaliknya, jika harga produknya naik sedikit, lalu konsumennya tetap membeli, itu disebutnya inelastis. Konsep ini sangat penting dalam ekonomi karena membantu produsen, pemerintah, dan pelaku pasar dalam mengambil keputusan. Jenis-jenis elastisitas permintaan. Yang pertama, permintaan elastis. Jika harga produk naik sedikit, maka pembeli langsung turun drastis. Contohnya seperti baju merek dan gadget. Yang kedua, permintaan inelastis. Jika harga produk naik sedikit, maka pembelinya hanya turun sedikit. Contohnya seperti kebutuhan pokok seperti beras, bensin, dan obat-obatan. Yang ketiga, permintaan uniter. Persentase perubahan harga sama dengan jumlah barang yang diminta. Yang keempat, permintaan elastis sempurna. Sedikit saja harga naik, tidak ada yang mau beli sama sekali. Contohnya, biasanya muncul dalam pasar persaingan sempurna. Yang kelima, permintaan inelastis sempurna. Berapapun harga berubah, jumlah permintaan tetap. Contohnya, barang yang sangat penting bagi kehidupan, seperti alat bantu hidup, obat untuk penyakit langka. Pembahasan terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Yang pertama, ketersediaan barang pengganti. Yang kedua, keinginan atau kebutuhan. Yang ketiga, proporsi pendapatan. Yang keempat, jangka waktu. Yang kelima, definisi pasar. Baik teman-teman, saya rasa cukup presentasi dari saya tentang elastisitas permintaan. Dan presentasi selanjutnya akan dibahas oleh Neneng Nur Hasanah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi elastisitas penawaran. Yang pertama ada definisi. Apa itu elastisitas penawaran? Elastisitas penawaran adalah mengukur besarnya persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat adanya perubahan harga barang yang bersangkutan. Kemudian selanjutnya yang kedua ada jenis-jenis elastisitas penawaran. Yang pertama ada inelastis sempurna atau M sama dengan 0, di mana walaupun terjadinya perubahan harga, perubahan barang yang ditawarkan akan tetap sama atau tidak berubah. Contohnya seperti air dan juga tanah. Yang kedua ada inelastis atau O kurang dari N kurang dari 1, di mana penjual kurang peka terhadap perubahan harga sebesar 1%, sehingga terjadinya perubahan barang yang ditawarkan sebesar kurang dari 1%. Contohnya, kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Sebelumnya di sini ada yang tahu nggak apa itu kebutuhan primer? Kebutuhan primer di sini yaitu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup kita. Yang pertama itu kan kita butuh kebutuhan fisiologis ya, dimana kita juga butuh makan, minum, tidur. Yang kedua itu kita kebutuhan akannya tempat tinggal, yaitu rumah. Dan yang ketiga itu kita membutuhkan akan keamanan dan keselamatan. Yang ketiga di sini ada elastis uniter atau N sama dengan 1, di mana setiap perubahan harga sebesar 1%, maka terjadilah perubahan barang yang ditawarkan juga sebesar 1%. Contohnya yaitu kebutuhan sekunder. Apa sih kebutuhan sekunder? Kebutuhan sekunder di sini adalah kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya ada elastis uniter atau N sama dengan 1, di mana setiap perubahan harga sebesar 1%, maka terjadilah perubahan barang yang ditawarkan juga sebesar 1%. Contohnya
yaitu kebutuhan sekunder. Apa sih kebutuhan sekunder? Kebutuhan sekunder di sini adalah kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya kayak kebutuhan sosial. Kita tuh kan butuh berhubungan dengan orang lain. Dan yang kedua juga kita membutuhkan akannya aktualisasi diri atau pengembangan diri. Nah, kebutuhan sekunder ini juga kan seringkali kayak berkaitan